Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi wa Ali, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafahatihi bi'imdadihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah berikan kita semua kesempatan untuk hadir kembali dalam majlis atau kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmah, keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan kajian fikih kita. Kebetulan malam hari ini kita telah memasuki pembahasan seputar babun najasah wa izalatiha, bab yang membahas seputar najis dan cara menghilangkannya. Sebelum kita berbicara tentang cara menghilangkan daripada najis yang insya Allah di kitab ini akan dijelaskan secara rinci, namun sebelumnya yang perlu diketahui adalah terkait dengan jenis atau macam daripada najis itu sendiri, sehingga di saat kita membersihkan najis nanti betul apa yang kita bersihkan itu memang najis, karena nanti ada khawatir sesuatu yang kita anggap najis tapi sebenarnya bukan najis. Nah, sehingga sebagaimana di kitab ini beliau lebih mendahulukan mengenalkan kepada kita tentang jenis atau macam daripada najis-najis tersebut. Terkait dengan najis ini memang jumlah atau bilangannya cukup banyak. Di sini disebutkan beberapa di antaranya. Wahia, adapun najis tersebut di antaranya adalah al-khamru wan nabidhu. Al-khamru, khamr, wan nabid, ini juga bagian dari khamr sebenarnya. Hanya kalimat nabid ini lebih umum. Kalau biasa di kitab itu dijelaskan nabid ini lebih umum. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak dijelaskan di sini, bahwa nabid itu adalah khamr yang terbuat dari perahan anggur, sementara khamr itu adalah yang terbuat atau yang diproses dari kurma. Ada yang mengatakan justru sebaliknya, sama ya, al-khamru, khamr. Bahkan ada juga yang mengatakan khamr itu adalah sesuatu yang terbuat dari perahan anggur dan kurma. Itu disebut dengan al-khamr. Tidak tahu kalau diterjemahan apa? Hah? Dari perasan buah. Tidak, bukan al-khamr. Pertama khamr. Khamr juga diterjemahkan. Khamr. Yang kedua adalah yang terbuat dari perahan buah gitu kan? Hah? Perasan buah dalam kurung perasan anggur. Iya, itu nabid ya. Padahal di kitab juga biasanya dikatakan khamr itu juga adalah sesuatu yang terbuat dari perahan kurma dan anggur, biasanya gitu. Nah, kalau di sini pada hakikatnya dia bagian daripada jenis khamr dan nabid. Hanya dari segi asal atau
apa namanya, unsurnya saja yang kemudian membedakan daripada namanya. Sehingga tadi itu dikatakan kalau nabit juga perkara yang memabukkan, atau boleh kalau bahasa kita kan khamr, khamr yang terbuat dari perahan buah, yang dalam hal ini adalah anggur. Nah ini masuk dalam kategori najis. Sehingga kalau jenis khamr, apakah yang terbuat dari perahan kurma ataupun dari perahan anggur, walaupun saat ini mungkin untuk bahannya mungkin sudah banyak, tidak tertentu pada dua ini, tapi pada zaman dahulu di Arab khususnya, walaupun mungkin di tempat kita agak berbeda, mungkin daerah Hulu sana orang kalau bikin mabuk atau khamr itu biasanya dari ketan, ya, dari ketan yang kemudian diproses, kemudian nanti jadilah khamr, entah proses tapai apa dulu, wallahu alam. Nah, untuk di Arab ketika itu memang yang umum dijadikan sebagai khamr itu, atau bahan yang dijadikan sebagai khamr itu memang dua ini, karena memang di Arab dua benda ini yang kemudian ada. Jadi anggur ini salah satu di antara tumbuhan yang tumbuh di Arab. Nah, kemudian apalagi kurma, itu sudah ma'ruf sudah. Nah, sehingga khamr di sini yang karena memang melihat syariat ini kan turunnya di sana. Nah, tapi intinya apapun kata ulama yang masuk dalam kategori apa namanya, muskir secara hukum haram, tapi untuk kehalalan atau untuk kesucian, nah ini kemudian diteliti lagi. Kalau dia adalah jenisnya khamr yang tadi itu, ataupun nabit yang terbuat dari perahan anggur dan kurma, maka ini bukan hanya haram untuk dikonsumsi, tapi juga merupakan sesuatu yang najis. Karena ada nanti sesuatu yang haram dikonsumsi tapi secara zatnya tidak najis. Seperti sekarang ini kan banyak nih, apa namanya dulu itu, jenis pil ini apa namanya, jenis tabletan ini, ekstasi ya, ekstasi apa lagi yang sekarang itu secara zat bendanya itu tidak najis. Sehingga kata ulama kalau seorang bawa dalam sholat, ada orang bawa ekstasi sekantong dalam sholatnya, maka tetap sah sholatnya karena itu tidak najis. Tapi secara konsumsi, karena dia menghilangkan akal atau yuhammirul akal, maka dia masuk dalam kategori khamr secara bahasanya, karena dia istilahnya memabukkan. Nah ini yang memang tertentu pada khamr atau nabit. Nah ini sekali lagi, ini bagian diantara yang dihukumi najis. Kemudian selanjutnya wal kalbu, al kalb. Ini dah jelas, ini dari jenis hewan ini. Di antara benda najis, di antara jenis najis ialah al kalbu, yaitu anjing. Walaupun terkait dengan anjing ini juga bagian daripada khilaf, tentunya di kalangan imam mazhab, ya. Kalau tidak salah mazhab Maliki sebagian mengkategorikan bahwa anjing tidak najis. Tapi kita kembali kepada mazhab di mana kita saat ini, bahwa anjing sesuai dengan yang dijelaskan di kitab ini bagian di antara hewan yang najis, bahkan bukan hanya sekedar najis tapi masuk dalam kategori tingkatan mughalladhah. Najisnya najis mughalladhah. Itu kemudian wal khinzir, kemudian selanjutnya adalah hewan babi. Nah, kalau babi ini memang nas Al-Qur'an, sehingga sepakat 4 mazhab karena memang nas Al-Qur'an. Wa ma tawallada min ahadihima, bahkan yang dikategorikan najis juga bukan hanya anjing atau babi, tapi yang terlahir dari salah satu di antara kedua hewan ini pun dihukumi najis. Andai kata ada babi kawin sama kambing, kambing kan tidak najis kan, kemudian lahirlah anak, andai kata
Entah mungkin tak mungkin, kita tidak bicara masalah itu. Andai kata terjadi lahir kebetulan anaknya kambing, bagaimana hukumnya? Tetap najis. Kenapa? Karena salah satu di antara induknya ada hewan najis, yaitu anjing dan babi ini. Nah, ini yang dimaksud wama tawallada min ahadihima, yaitu yang terlahir dari salah satu di antara keduanya. Walhasil salah satu di antara kedua, entah induknya atau perempuannya di antaranya yang menghasilkan daripada keturunan, atau anjing sama babi lahir anak sapi, tetap dia dihukumi najis. Kenapa? Karena salah satu daripada kedua induknya ini ada di antara hewan najis, yang dalam hal ini adalah babi atau sebaliknya anjing. Ustaz, kalau tidak tahu, tidak masalah. Andai kata ada orang melihara kambing kemudian lepas, karena umumnya kambing itu lepas. Kemudian terjadilah perkawinan antara anjing dan kambing. Lahir kambing, kita tak tahu. Dibeli orang untuk kurban, sah gak? Ya sah kalau memang tidak tahu. Dan tidak perlu dites DNA. Ini betul lah. Nanti orang beli kambing oleh tes DNA. Benar tak ini peranaan antara kambing dan kambing? Khawatirnya takut ada anjing, soalnya najis Ustaz. Tidak perlu, syariat tidak menuntut kita untuk tahu sedetil itu. Zahirnya ya. Tapi kalau kemudian kita tahu dan memang terbukti demikian, maka statusnya sebagaimana tadi, dihukumi najis. Andai kata ada hewan yang suci sama suci, kambing sama kambing, lahir anjing, halal lah? Halal. Kan bentuknya saja. Kalau memang betul-betul induknya kambing, emaknya kambing. Mustahil Ustaz. Kita tidak bicara mustahil. Paham? Ini kalau seandai, namanya juga kalau. Kalau itu kan tidak harus. Sapi sama kerbau, lahir anak kambing, tetap lahir anak babi bentuknya. Tapi kalau memang terbukti pembuahan dari keduanya. Tapi kalau kemudian ada hal-hal karinah itu artinya apa ya? Kalau ya indikasi, karinah itu indikasi. Kalau ada indikasi bahwa kemarin ini saya lihat dia kawin sama babi, ini anak babi nih. Itu mungkin. Kalau ada indikasi di situ ya. Tapi kalau tidak ada indikasi, bahkan di kampung ini tidak ada Ustaz. Apalagi kambing saya ini, sapi saya tidak pernah melepas. Di mana babi masuk? Kok bisa lahir anak babi? Boleh ke dipotong? Boleh. Satu-satunya babi yang boleh dipotong, boleh dimakan, boleh dipegang, itulah. Kalau ada. Itu boleh dipelihara itu. Ini bab fikih begitu memang. Masalah nanti mungkin tak mungkin, fikih tak membahas tentang itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu terjadi. Walaupun subhanallah, kuasa Allah umumnya biasa tidak terjadi. Yang berlainan jenis tersebut kemudian tidak jadi. Tapi andai kata jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, tidak ada yang mustahil. Nah, bagaimana hukumnya? Begitu hukumnya. Jadi walaupun bentuknya bentuk kambing, tapi terlahir dari hewan anjing atau hewan babi, atau bahkan cuma salah satu di antara induknya saja daripada hewan anjing dan babi, tetap statusnya najis. Kemudian selanjutnya wal maitah. Kemudian maitah, di antara benda najis adalah maitah. Maitah ini diterjemahkan bangkai, mungkin diterjemahan pun sama ya. Sekali-sekalian dicek. Maitah. Hanya yang perlu digarisbawahi, kalimat maitah yang kita terjemahkan dengan bangkai ini, yang dimaksud maitah di sini bukan maitah atau bangkai secara pengertian umum. Pengertian umum itu, kalimat bangkai itu sesuatu yang mati itu bangkai. Apa saja jenis hewan, mau dia sapi ke kambing ke anjing ke babi ke mati, paham? Apalagi dah busuk langsung orang bilang bangkai.
Kan begitu. Nah, beda dengan bangkai yang dimaksud di kitab kita ini atau di dalam pembahasan fikih secara umumnya. Terus yang dimaksud bangkai itu apa Ustaz? Nih, definisi bangkai ini. Bangkai itu ialah hewan yang boleh dimakan dagingnya namun tidak dipotong secara syar'i. Kambing mati modar, ini sering saya contohkan. Sapi mati modar. Tahu mati modar kan? Entah kejepit, kebelit, kecebur, ketabrak, mati modar. Boleh dimakan? Boleh. Tapi karena lantaran dia matinya tidak dipotong secara syar'i, maka statusnya dikategorikan bangkai. Paham ya? Atau hewan yang tak boleh dimakan dagingnya. Apa saja? Apa saja pokoknya hewan yang tak boleh dimakan dagingnya. Bukan hanya anjing dan babi. Harimau, keledai, tak boleh makan dagingnya. Maka status kematian hewan ini semuanya dikategorikan bangkai. Bahkan walaupun dipotong secara syar'i. Ada harimau, bismillahirrahmanirrahim, menghadap kiblat, tetap dia bangkai, tak boleh dimakan. Nah, itu pengertian bangkai. Paham? Kenapa? Untuk mengecualikan nanti, karena nanti orang kalau dah bangkai berarti sesuatu atau hewan yang dah tak ada nyawa. Kalau kita kategorikan bangkai dalam pengertian umum kita, berarti ayam yang kita beli di pasar itu bangkai. Kemudian hukumnya najis. Tapi faktanya kita makan. Nah, kan jarang orang masak ayam hidup. Kalau belinya hidup tetap dipotong kan? Nah, kenapa? Hewan yang boleh dimakan dagingnya tapi kematiannya dipotong secara syar'i, maka walaupun dia istilah namanya bangkai, tapi dia boleh dimakan. Makanya saya katakan ini sebenarnya bukan bangkai. Jadi bangkai itu yang tak dipotong secara syar'i. Kalau ayam yang dijual di pasar itu yang sudah dipotong itu jangan dibilang bangkai. Nah, tukang penjual pun marah, Pak, berapa bangkai ayam nih? Marah dia. Coba-coba besok-besok. Nah, pagi-pagi. Padahal kalau secara bahasa tidak salah ya, tidak salah. Nah, ini yang perlu diperjelas kalimat bangkai ini, sehingga nanti kita orang beranggapan najis. Karena hari ini udah ada orang yang beranggapan demikian. Walaupun ini bukan orang sebenarnya, ya orang, tapi bukan dalam pengertian umum, itu dalam apa namanya? Dibilang komunitas lah ya. Dalam aliran atau ajaran tertentu. Ada orang hari ini ajarannya Masya Allah, tak makan yang berdarah semua. Mau dipotong ke tak dipotong, tak mau makan dia. Ajaran yang lebih hebat dari Nabi. Karena Nabi makan daging, dia tak mau makan daging. Alasannya berdarah. Semua hewan yang ada kandung darahnya najis. Ini ada. Aliran ini udah ada di Pontianak. Bukan di Jawa, udah ada dah di Pontianak. Nah. Gurunya tak jelas. Sebentar-sebentar aku dari Yaman. Wah, sebentar-sebentar. Gurunya dah ketemu Nabi apa tu. Hebat juga guru dia ni. Dia dimensi melewati ruang dimensi, lewat semua, alam barzah pun lewat ya. Cuman satu yang belum saya buktikan. Jadi kata muridnya, dia ni Ustaz kalau mati tak meninggalkan jejak. Dulu ada juga, ada di Pontianak ini yang ngomong begitu. Tapi sekali mati tetap gak orang angkat, kata hilang. Tak hilang-hilang. Harusnya kan hilang, tak merepotkan orang. Nah ini sama kata dia, cuma belum mati orang. Nah, kalau dia mati nanti saya tanya murid dia kemarin. Nah, saya kenal murid. Ada di Pontianak. Hati-hati ya, buka YouTube tuh hati-hati. Orang sekarang ini bicaranya halus, bicaranya indah. Banyak saya lihat. Ada yang mengatakan macam-macam. Ya Allah, ada Ustaz Saiful siapa itu? Kayaknya nyaman kalau dengarnya. Ini bahaya ini saya bilang. Ada Ustaz Saifullah ke apa itu? Kayak mukanya agak kayak Cina-Cina gitu. Itu hati-hati itu.
Itu hati-hati. Oh, itu bicara tuh Masya Allah. Nah, ini sebenarnya yang baca Alhamdulillahirabbil alamin itu sebenarnya keliru. Maka hati-hati. Jadi dia pula yang bilang kita hati-hati. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah itu terpisah dengan Rabbil alamin. Dimana dari dulu kita baca ayat itu, cuman dia pintar ngeleskan, paham secara otak. Tapi kalau orang pernah belajar, oh ini sesat, ini orang tidak paham. Tapi kalau di awam orang dengar itu, hebat kajian dia nih, mendalam. Banyak kajian mendalam itu melenyapkan orang. Hati-hati. Tidak usah terlalu aneh belajar nih, paham. Orang yang dapat karamah, kemuliaan, kehebatan itu orang yang berpegang kepada syariat. Kalau besok-besok ada ajaran yang kemudian berbalik dari syariat, tak usah diikuti. Walau dia bisa terbang. Nah, kena burung pun jauh lebih dari dia. Nah, jauh lebih dulu tahu terbang. Statusnya bangkai juga dia kalau mati. Hati-hati. Banyak hari ini. Banyak kalau YouTube tuh ya Allah seram kok dengarnya. Tapi alhamdulillah ada beberapa kiai di Jawa yang mengomentarinya, itu syukur. Mengomentari kemudian di pretelnya. Nah, ini orang tidak paham. Alhamdulillah. Ini maitah. Kita balik lagi kepada kalimat maitah. Jadi kalimat maitah yang dimaksud dalam kategori najis ini yang tadi saya katakan, hewan yang boleh dimakan namun tidak dipotong secara syar'i, atau hewan yang memang statusnya tidak boleh dimakan, maka kematiannya itu dikategorikan bangkai dan statusnya najis ya. Illa kecuali, nah dari kalimat bangkai tadi yang sudah saya pisahkan maksudnya atau maknanya. Dari bangkai tadi, katakanlah ada hewan yang mati yang boleh dimakan tapi tidak mati tidak dipotong secara syar'i, atau hewan yang tak boleh dimakan mati, itu statusnya bangkai. Nah, namun ada pengecualian dari jenis bangkai yang semacam itu yang tadi dikatakan najis. Ternyata ada beberapa jenis bangkai yang tidak dihukumi najis. Apa itu? Ini pengecualian. Illal adami, kecuali satu manusia. Kita kan kita tak dipotong nih. Kematian seseorang atau manusia, maka walaupun secara namanya mayit, kan mayit itu kalau diterjemahkan Indonesia bangkai. Nah, itu diantara bangkai yang tidak dikategorikan najis. Dari sini sudah kita pahami bahwa kalau seseorang memegang daripada mayit, nah, selagi dia itu satu jenis atau ada hubungan mahram, maka tidak menjadikan tangan atau bagian anggota dia yang bersentuhan dengan mayit itu najis. Kecuali memang zaman dahulu ya, dan itu sudah dimansuh, sudah ditiadakan hukumnya. Dulu itu wajib orang, tapi bukan najis, tapi dianggap batal. Tukang mandikan jenazah itu atau siapapun yang mengkafan ke nyentuh daripada mayit, maka wajib untuk berwudu. Tapi sudah dimansuh, artinya hukumnya sudah dihapus. Sehingga saat ini ada juga yang mengatakan bahwa tidak mansuh, tapi itu adalah mazhab qadim. Mazhab Imam Syafi'i kan dua, mazhab jadid, mazhab qadim. Mazhab qadim yang mengatakan demikian. Bahkan termasuk diantaranya memakan sesuatu yang diproses melalui api, itu juga membatalkan wudu dulu. Makan daging onta membatalkan wudu. Itu termasuk dari mazhab qadim. Maka ulama dalam mazhab jadid ini sunnah saja. Sunnah bagi orang kalau dia nyentuh mayit, itu untuk berwudu. Tapi statusnya bukan wajib, karena tidak membatalkan. Yang penting tadi satu jenis atau ada hubungan
mahram, dan yang dipegang bukan kemaluan. Karena kan kalau kemaluan pribadi pun batal kalau membatalkannya. Nah, manusia itu diantara bangkai yang dikecualikan tidak dihukumi najis. Bahkan walaupun bangkai manusia tersebut non muslim. Banyak di antara kita kan mengatakan kalau menyentuh daripada non muslim, nah, baru dikatakan najis. Bahkan ada orang tidak usah kan matinya, hidupnya pun kalau dia bersalaman dengan non muslim najis katanya. Enggak. Kecuali kalau kita tahu bahwa non muslim tersebut habis megang babi, itu tidak usah non muslim. Dengan kawan kita pun kalau dia habis megang babi ya sama najis, tapi statusnya enggak. Nah, loh, tapi kan di dalam Al-Quran Ustaz ada firman Allah yang mengatakan atau menjelaskan tentang orang-orang musyrik atau orang-orang yang tak beriman itu adalah najis. Innamal musyrikuna najisun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jelas kok Allah mengatakan najis. Kok bisa kita mengatakan tak najis? Dan mohon maaf, non muslim itu bagian di antara kalimat musyrikun tadi. Nah, ulama tafsir menjelaskan bahwa kalimat najis di sini tidak secara fisik, tapi etikat, keyakinan. Nah, bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, ay najasatul etikat. Dianggap keyakinannya itu kotor, najis, keyakinan yang dia anut. Jadi kalimat najis itu bukan pada fisiknya dia atau anggota badannya. Nah, ini jawaban bagi seseorang yang menganggap atau berpendapat bahwa ketika bersentuhan, bersalaman atau apa saja yang berhubungkan penyentuhan antara muslim dengan non muslim yang katakan walaupun satu jenis tetap dianggap membatalkan, maka dalil itu pada hakikatnya bukan dalil yang menjelaskan tentang kenajisan daripada badan atau anggota badan seorang musyrik, tapi yang dimaksud adalah etikad. Karena mereka bagian dari Adam. Adam itu artinya manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, dan ini juga salah satu di antara dalil kenapa dikecualikan bangkai daripada manusia sehingga tidak dihukumi najis, karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kata Allah, kami telah memuliakan daripada anak cucu Adam. Di antara ikram atau pemuliaan yang Allah berikan kepada anak cucu Adam atau manusia ini, bahwa bangkai mereka tidak najis. Sehingga berbeda dengan makhluk yang hidup ketika mati yang tidak dipotong secara syar'i dikatakan najis. Itu yang pertama. Kemudian pengecualian yang kedua siapa? Di antara jenis bangkai yang tidak najis, yaitu wasamak, samak atau ikan itu di antara bangkainya pun tidak dikatakan najis, bahkan sudah terbukti halal untuk kita konsumsi. Sehingga ikan tidak perlu bagi kita untuk kita potong. Walaupun di antara ulama berpendapat mengatakan sunnah, kalau hewannya besar sunnah untuk kita potong untuk mematikannya. Namun ulama mengatakan pemotongan daripada hewan atau ikan yang besar itu bukan dari lehernya, tapi di arah ekornya. Kalau kita ingin melakukannya, nah, Allah alam apa hikmah di situ, Allah alam. Tapi intinya bahwa bangkai daripada ikan itu halal, hidupnya juga sama, bangkainya pun sama, sehingga tidak dipotong secara syar'i pun, maka dia dikategorikan halal dan tidak najis. Makanya ikan-ikan itu memang sih sebagian besar sedikit atau segelintir ikan saja yang kemudian yang ketika kita konsumsi harus kita matikan. Pada umumnya dia ketika ikan itu, karena dia hewan air, ketika kita angkat ke permukaan dia akan cepat proses matinya. Walaupun ada di antara ikan yang bertahan lama, tapi pada intinya mati juga dia kalau tidak ketemu air.
Hanya mampu bertahan itu mungkin di anggota badannya atau di tubuhnya itu ada apa namanya? Ada stok air atau ada kandungan air, entah itu di insang dan sebagainya, sebagaimana kepiting. Karena sebagian ulama berpendapat kepiting itu haram, tapi sebagian berpendapat halal. Karena kepiting itu yang berpendapat haram karena dia bagian daripada hewan yang barmawi atau barmai, amfibi, hidup dua alam. Nah, sehingga mereka mengkategorikannya seperti halnya kodok, haram. Tapi ada yang berpendapat enggak, kepiting enggak. Ini bukan rajungnya. Kalau rajung sepakat halal. Tahu rajung kan? Renjong. Kalau kepiting yang kayak tentara tuh. Apa lo? Tenang ya. Pokoknya belut dan jenisnya gitu. Belut itu masuk dalam kategori ikan halal. Kalau kepiting ini salah satu di antaranya. Karena kalau belut jelas tidak tahan lama dia. Angkat saja keluar. Jadi kalau di ember itu dimasuk air, nah, tahan dia. Kalau tak ada air tidak bisa bertahan. Nah, untuk kepiting tadi itu ada yang berpendapat halal. Bahkan saya pribadi adalah ikut pendapat ini karena saya mengkonsumsinya. Ya, kan aneh kalau ada orang konsumsi kepiting berpendapat haram. Ya kalau ada orang berpendapat haram, ya silakan. Tapi ternyata telah dibuktikan bahwa kepiting itu tidak masuk dalam kategori hewan yang hidup dua alam. Dia hanya memang lebih tahan atau lebih bisa bertahan bahkan 1 sampai 5 hari. Kenapa? Karena kepiting itu ada insang. Kalau kita buka itu, insang itu mengandung air. Bahkan badan kepiting itu kalau kita rebus itu terbukti. Mau lebih buktikan lagi kalau digoreng. Kalau minyak sedikit habis sudah jadi air semua minyak itu. Karena dia mengandung air. Jadi kalau dia bertahan diangkat dari air ke permukaan, itu bukan karena dia bertahan bisa hidup di dua alam, bukan. Dia mampu bertahan itu karena ada persiapan air di insangnya. Tapi kalau dibiarkan dia tidak bakalan mati. Nah, itu ulama, dan ternyata memang fakta demikian. Ikan betok itu, kepuyu, oh itu tahan di atas ini. Apa kita katakan ikan betok itu dua alam? Enggak. 1 hari 2 hari ikan betok itu tak mati. Ikan ruan itu masih tak kalah dia. Oh, ikan betok itu tahan. Di bangkong ya dia masih hidup. Kita di bangkong. Ikan betok. Padahal kalau kita lihat ikan betok itu tidak ada kandungan airnya. Kalau kepiting masih logika masih. Kalau ikan betok apa? Badannya kecil. Kalau kepiting iya dia ada cangkang. Bisa jadi di cangkang itu kemudian dia menyimpan air. Nah, itu kata ulama alasan kenapa tidak haram. Dan alasan itu kuat. Nah, karena MUI juga yang diprakarsai oleh NU kalau tidak salah. Karena untuk di Jawa itu mayoritas banyak peternak kepiting ini. Nah, karena mereka juga mencari tahu sehingga diteliti ternyata memang betul. Dia memang bukan hewan yang hidup di dua alam. Dia adalah hewan yang hidup di air. Nah, bahkan makanannya pun dari air. Itu di antaranya. Nah, ini samak atau ikan ini salah satu di antara hewan atau bangkainya tidak najis. Dan memang gembung apa makanya pernah saya contohkan. Gembung kan tak pernah kita beli hidup. Pernah kan? Saya aja orang yang tinggal di pesisir di rumah saya tuh, tidak pernah saya menyaksikan gembung itu hidup. Kecuali nelayannya mungkin ya. Bahkan kita nelayan pun kalau kita lihat dia hidup itu sebentar saja. Ketika dia angkat ke permukaan ngelepar sebentar mati. Tidak sempat dibuka dimasuk dalam air kemudian berenang itu tidak sempat. Itu ikan gembung itu. Maka semua jenis ikan maka mayitnya suci. Ini dikecualikan. Kemudian yang ketiga wal jarad. Jarad ini belalang. Belalang di antara hewan
yang bangkainya tidak najis. Sehingga kalau kita orang ingin mengkonsumsi daripada belalang walaupun sudah mati, itu tetap halal. Nah, walaupun kalau di Arab ada jual belalang. Nah, ada. Dimasukkan dalam karung yang kayak untuk bawang tuh, Bang. Karung bawang yang ada bolong-bolong itu. Nah, mereka biasanya masuknya dalam itu. Dan di sana ada musim-musim ternyata. Ada musim memang musim belalang. Jadi mereka buatkan besar kayak apa namanya, sauk-sauk itu. Nah, jadi nanti mereka tinggal jalankan saja. Satu kali jalan tuh penuh sauk-sauk itu. Baru dimasukkan dalam. Oh, di Arab-Arab biasa jual, tapi jualnya tidak tiap hari karena memang musiman dia. Nah, itu memang sih mereka biasa jualnya dalam keadaan hidup. Tapi andai kata mati, tetap statusnya halal. Pengecualian. Sama tadi seperti belut, karena dia masuk dalam kategori ikan, Bang. Sama, masih masuk dalam kategori ikan. Kuda laut, kemudian anjing laut, sama. Hanya di dalam mazhab lain seperti halnya mazhab Al-Imam Abu Hanifah kalau tidak salah, mereka mengategorikannya haram. Tapi alasan mereka karena mustakdzir. Ada juga karena mustakdzir itu menjijikkan. Kan ada kuda laut macam-macam ya, ada anjing laut. Kalau secara hukum ya dia masuk dalam kategori ikan halal. Kemudian wal qaihu, kemudian selanjutnya wadamu. Di antara yang dimakruh yang dihukumi najis adalah adam, darah. Darah dengan segala jenis dan bentuknya. Dam atau darah. Darah manusia kah, darah hewan kah, bahkan darah hewan yang boleh dimakan kah, termasuklah darah ikan tersebut, maka dihukumi najis. Darah sapi, darah ayam najis. Tapi bagaimana Ustaz? Kan tidak mungkin kalau kemudian kita makan atau beli atau masak daripada daging yang suci atau bersih dari darah. Nah, darah kata ulama yang berada di daging itu yang dikatakan najis itu darah yang mengalir. Tapi kalau darah yang ada di pori-pori daripada daging itu, maka itu dimakfu. Tak ada orang kemudian beli daging sapi diperah. Wah, diperah sampai pucat. Tidak mungkin. Karena darahnya memang ada. Itu yang dalam Al-Quran dikatakan darah yang najis itu adalah wadamul masfuh. Ai sa'ilan. Masfuh itu maknanya sa'ilan. Darah yang mengalir. Seperti kalau orang motong sapi, kambing. Darah yang mengalir itu yang najis. Tapi darah yang berada di dalam daging, termasuk di dalam tulang, itu dimaafkan. Karena memang tidak mungkin kita bisa memisahkannya. Karena darah dan daging itu menjadi satu kesatuan. Tak bisa. Kecuali kita ulama, kalau kau perah dan perahan atau tetesan dari perahan tersebut keluar, dan itu yang najis. Tapi selama berada di dalam daripada daging, maka tidak dikategorikan najis. Dan itu dalilnya tadi, darah yang najis itu wadamul masfuh, yaitu damun sa'il, darah yang mengalir. Jadi darah ini hukumnya najis, baik dari hewan yang tadi dimaafkan atau yang dikecualikan, belalang ke, walaupun belalang bukan termasuk hewan yang punya darah, belalang ke, andai kata, atau ikan, itu tidak najis. Mohon maaf, itu dikategorikan najis, termasuk darah daripada manusia, dari hewan, semuanya najis. Nah, kecuali itu tadi darah yang berada di daging atau di dalam daging dari hewan yang boleh dimakan, maka itu dikategorikan makfu. Kemudian wal qaihu, selanjutnya di antara jenis najis adalah al qaih. Al qaih nanah juga bagian daripada najis. Bahkan nanah itu kan prosesnya dari darah, yang terbentuk dari darah. Kemudian wal qai'u,
Al-qai muntah. Muntah juga sama, najis. Kenapa muntah dikategorikan najis? Padahal yang kita muntahkan itu biasanya derian. Habis makan derian kemudian tak lama muntah. Kan keluarnya derian. Makan bakso. Habis makan bakso muntah. Yang keluar bakso. Loh, tadi kok halal? Tadi kok suci? Ketika keluar kok bentuknya sama. Andai kata ada orang tetelan bakso, belum sempat dikunyahnya. Kan kalau dia muntah kan keluar bulat. Masuknya sama, kalau dah digigit oke lah kan dah berubah buntan. Nggak, karena kenapa najis? Karena dia sudah masuk kepada ma'idah. Ma'idah itu artinya pabrik tempat penggilingan itu. Itu kan dah bercampur. Sudah bercampur. Atau kata ulama, sesuatu yang najis itu adalah sesuatu yang sudah istihalah. Istihalah itu sudah berubah. Pribadi dianya memang tidak berubah karena belum berubah bentuknya. Tadi saya katakan nelan bakso, keluarnya masih bakso. Maka kata ulama mutanajis, sebenarnya hukumnya mutanajis bukan najis. Kalau memang bentuknya yang kita keluarkan itu masih utuh. Tapi kalau dia sudah tidak utuh, maka bendanya pun sudah dihukumi najis. Tapi kalau dia masih utuh dihukumi mutanajis. Kenapa? Itu tadi karena ma'idah kita ini adalah tempat proses atau pabriknya daripada makanan. Sehingga ketika masuk sana udah bercampur baur. Makanya muntah itu adalah sesuatu yang keluar memang dari lambung. Sehingga dihukumi najis. Muntahnya itu. Kemudian warausu, kemudian diantara juga yang dikategorikan najis ar-raus. Raus itu kotoran hewan, situ sama. Kotoran hewan. Kotoran hewan apapun jenisnya. Dihukumi najis. Tapi kan ada Ustaz, kopi yang termahal itu kan loak. Loak itu kan keluar dari pantatnya musang. Hewan musang itu makan. Itu dia kalau bahkan dah disusun lagi. Subhanallah. Perut loak itu dia pandai nyusun biji. Keluar itu dia bersusun biji itu. Sudah tak ada kulitnya. Itu katanya, saya pun belum pernah makan kopi loak itu. Katanya sedap dan memang harganya mahal. Loak, betul-betul kopi loak. Hari ini banyak orang pakai merek saja, kopi loak. Hasilnya sama dengan kopi jagung. Nah, yang memang loak betul-betul. Karena ada satu tempat kadang-kadang memang dibudidayakan. Loak itu memang dipelihara di kebun kopi. Sehingga makanan loak itu ya kopi itu. Nah, sebenarnya walaupun keluarnya dari tempat keluarnya kotoran loak, bahkan itu masuk dalam kategori kotoran loak, tapi kenapa kok masih boleh dimakan? Karena pada hakikatnya yang najis itu kan tadi, yang najis itu kalau dia sudah istihalah. Istihalah itu sudah berubah bentuk. Malam ini kita makan nasi, kan pagi tak mungkin keluar nasi. Bahkan warna pun dah berubah. Kenapa? Itu udah istihalah. Apa istihalah itu bahasanya? Sudah berproses. Sudah berproses. Nah, biji daripada kopi yang dikeluarkan dari tempat kotorannya loak itu, status biji itu ndak ikut istihalah. Artinya ndak ikut terproses. Kenapa? Masih utuh biji. Lain kalau pas loak makan biji kopi, tahu-tahu keluar sudah bubuk kopi. Itu baru. Kenapa? Sudah berubah bentuk. Loak itu sebenarnya tidak makan biji kopi, tapi kulit kopi itu yang dimakannya. Dan perut loak tidak mampu untuk memproses biji kopi yang keras, sehingga biji kopi itu tetap utuh ketika keluar. Nah, tadi sama.
orang nelan bakso, bahkan bukan hanya muntah. Andai kata besok pagi dia keluar, masih bentuknya bakso, maka kata ulama statusnya mutanajis. Kalau tak jijik cuci, makan. Nah ini hukum. Kenapa Ustaz? Katanya najis karena dia belum istihalah. Apa bahasa istihalah, saya bingung enggak? Ya belum terproses lah. Istihalah. Masih utuh dia. Nah sama yang dikeluarkan loak itu kan masih bijinya. Berarti status biji kopi yang keluar dari pantat loak ya, dari pantat musang itu berarti mutanajis. Tinggal dicuci saja, dijemur lagi, digiling, bersih. Makanya ulama tidak permasalahkan terkait dengan tapi dulu ada ustadzah, ya namanya juga tai, haram. Bagaimanapun tai, enggak begitu cara menghukum sesuatu itu, paham? Ya kalau memang tai, ya memang betul-betul tai. Ini kan bukan tai sebenarnya. Hanya memang diselimuti oleh kotoran-kotoran dia, kan? Karena memang bercampur di situ antara biji dan kotoran dia memang ada. Ya yang campurannya ya tetap najis, tapi biji kopinya ya mutanajis hukumnya. Kenapa? Karena tidak istihalah atau tidak terjadi kemudian penghancuran. Itu kotoran. Tapi kalau kotoran selain daripada loak itu ada juga ada binatang entah apa, apa yang berculak itu. Badak gak? Kalau tidak salah saya ada badak tuh kadang-kadang makan duren kata orang-orang dulu lah. Jadi duren tuh kalau dia digulung-gulungnya ke daun-daun, mau dimakan telannya. Kalau dia keluar lagi masih bentuk duren tuh, ya boleh kita makan. Nah, masalah. Katanya, saya pun tidak pernah lihat itu. Tapi kalau loak pernah. Kemudian selanjutnya wal baul, kencing. Ini sama. Dari semua jenis kencing itu masuk dalam kategori najis. Tadi itu kotoran ya, kotoran. Kecuali ada sih beberapa kotoran seperti lebah itu sebenarnya kotoran juga tuh. Karena madu itu keluar dari pantatnya lebah. Itu masuk dalam kategori pengecualian. Kemudian ya wal baul, kecuali baul sebenarnya bukan pengecualian, tapi ini juga pendapat. Tapi dalam mazhab kita tetap najis seperti air kencing unta. Hanya ada sebagian daripada pendapat mengatakan air kencing unta tidak najis, bahkan mereka jadikan obat. Pernah lihat kan? Ada ustaz-ustaz biasanya, tadahnya dibuatnya utuh, macam utuh gitu. Kan ada. Saya sih walaupun halal lah mau. Tapi ada ustaz Indonesia, aku kalau orang Arab tak masalah. Ustaz Indonesia ada. Viral juga di Facebook tuh kalau salah. Wah. Ada dia. Memang tidak diminumnya, tidak tahulah diminum apa enggak. Itu coba cuci muka. Bertabarukan dengan kubur tak boleh ya. Dengan kencing unta boleh. Lebih parah sebenarnya itu. Apa tabarukan? Mana ada tabarukan kencing unta itu. Memang kalau terkait dengan pendapat ada. Karena ada memang riwayat yang menyatakan demikian. Tapi dalam mazhab kita dikategorikan bahwa kencingnya unta adalah najis. Semua jenis kencing, tak terkecuali daripada unta. Terlepas daripada pendapat yang ada, Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya wal mazi. Mazi ini juga masuk dalam kategori najis. Mazi itu adalah cairan yang keluar karena disebabkan syahwat, tapi keluarnya tidak di saat sedang syahwat. Ada orang syahwat, kemudian setelah reda syahwatnya, kemudian di saat ia kencing, bahkan ketika dia tidak buang air kecil pun kadang-kadang keluar cairan yang agak sedikit lebih bening.
daripada mani, maka itu disebut mazi. Nah, sebabnya syahwat. Tapi keluarnya bukan ketika syahwat. Karena kalau keluarnya di saat sedang syahwat, maka itu mani. Karena ciri-ciri mani, tanda-tanda mani itu diantaranya gitu. Ini memang syahwat, tapi setelah reda syahwatnya, kemudian keluar. Entah bersamaan dengan buang air kecil, atau bahkan keluar dengan sendirinya, itu namanya disebut madhi. Dan itu statusnya najis. Kemudian yang selanjutnya, wal wadiyu, atau wadi orang menyebutnya. Wal wadiyu itu juga sama, cairan dengan warna yang sama, mirip. Hanya sebabnya yang berbeda. Kalau madhi itu disebabkan karena syahwat. Tapi kalau wadiyu atau wadi ini disebabkan karena faktor capek atau orang kerja keras. Ada orang kerja keras, sehingga ini biasanya keluar setelah dia bangun tidur, capek, kemudian tidur, bangun tidur, ketika buang air kecil kadang-kadang disusul ada keluar air yang kemudian agak sedikit bening. Nah itu sama. Kalau secara warnanya sama, mirip. Nah itu disebut dengan wadiyu atau wadi. Sama statusnya najis. Atau tadi itu karena banyak pikiran, bisa. Karena walhasil segala sesuatu yang karena beban, banyak pikiran, atau dia capek, berat. Nah itu biasanya nyebabnya keluar. Kemudian wal ma'u al mutaghayyir as-sa'il min famin na'im. Di antara bentuk atau jenis najis ialah air al mutaghayyir yang berubah, as-sa'il yang mengalir, min famin na'im dari mulut orang yang tidur. Bahasa simpelnya air liur. Nah itu. Nah. Cuman kenapa beliau jelaskan sedetail ini? Kenapa tidak langsung ya al-famum al-ma al-asail min al-fam, air yang keluar dari atau mengalir dari mulut, yang kita terjemah air liur. Tapi kok kenapa al-ma al-mutaghayyir as-sail min famin na'im? Karena tidak semua air liur itu najis. Terus air liur kita ini tidak najis. Air liur yang najis atau yang kita sebut dengan iler, kita biasanya kalau nyebutnya ini air ludah. Kalau iler itu biasanya karena faktor tidur. Tidak ada orang kemudian ada orang duduk-duduk tidur tak ada, kemudian meleleh, ngiler gitu orang. Jarang ya. Nah, karena memang kalimat iler itu biasanya memang air yang keluar di saat tidur dalam bahasanya. Kalau ini kita lebih menyebutnya air ludah. Padahal air ludah itu sama. Tapi alhamdulillahnya dalam bahasa kita sudah memberikan identitas tersendiri bahwa kalau air ludah ya yang ini suci. Kecuali kalau dia bercampur dengan najis ya. Seperti mulut kita berdarah, gusi kita berdarah, air ludah kita kemudian bercampur, itu baru najis. Tapi sebenarnya bukan air ludahnya yang najis, tapi karena bercampur dengan darahnya. Untuk air ludahnya sendiri hukumnya suci. Bahkan andai kata ada orang kemudian menelan daripada air ludah, tidak haram selama air ludah dia yang tidak bercampur dengan najis, karena status air ludah adalah suci. Nah ini yang dimaksud kategori najis ini dari bagian air ludah yang kita sebut dengan iler ini adalah air ludah, itu pun tidak semua. Tapi air ludah yang pertama al-mutaghayyir. Mutaghayyir ini berubah. Kalimat berubah ini artinya berbau. Kalau ada orang kemudian ngiler tidur, tapi ilernya tadi tidak berubah warna, warna bening. Nah, baunya tidak ada. Itu kata ulama tidak najis. Kenapa? Itu membuktikan bahwa air yang keluar itu bukan dari maedah, bukan air yang keluar dari lambung. Makanan saja setelah sampai di lambung dikatakan mutanajis. Kenapa? Karena lambung itu tempatnya najis. Nah, kalau ada air bening tapi tidak ada baunya, walaupun keluarnya di saat tidur, maka kata ulama itu bukan air iler yang najis.
Kenapa? Itu membuktikan berarti air yang keluar mungkin dari tenggorokan atau dari sekitar mulutnya, bukan dari maidah atau lambung. Karena air yang keluar dari lambung itu umumnya secara warnanya berbeda, secara baunya berbeda. Makanya di sini digunakan kalimat al-mutaghayyir, itu jadi syarat bahwa air iler yang dikategorikan najis di sini adalah air iler yang berbau, yang berubah warnanya ke kuning-kuningan. Asail min famin naim. Dan ini biasanya kata ulama bisa kita buktikan dengan posisi orang tidur. Kalau orang tidur perutnya lebih tinggi daripada mulutnya, andai kata mengeluarkan daripada iler, maka itu disebut kategorikan iler yang najis. Kenapa? Karena berarti terbukti bahwa air yang keluar dari mulutnya keluar dari asal lambung. Kalau ada orang tidurnya duduk, lambungnya di bawah, keluar ngiler, tidak ada bau, tidak berubah warnanya, maka kata ulama suci. Tapi kalau dia berubah agak ke kuning-kuningan, iler itu kata ulama yang najis itu kalau secara bentuk baunya kuat, kemudian bentuknya warnanya ke kuning-kuningan, dan secara posisi biasanya kalau itu keluar yang dengan sifat dua tadi itu berubah baunya, warnanya ke kuning-kuningan, itu kalau posisi orang tidur kepalanya lebih rendah dari perut. Itu yang dimaksud. Kemudian wa maniul kalbi wal khinzir, mani daripada hewan anjing dan babi, ini juga masuk dalam kategori najis. Padahal mani suci, tapi untuk mani daripada hewan ini dikategorikan najis. Wal mutawallid min ahdihima, sama, mani dari hewan yang terlahir dari salah satu di antara kedua hewan ini. Tadi saya gambarkan ada anjing kemudian berhubungan dengan kambing, lahir katakanlah anak kambing. Sama, bukan hanya kambingnya saja najis, tapi maninya pun ikut najis. Itu yang disebut mutawallid min ahdihima. Kemudian wala banun ma la yukal. Di antara kemudian selanjutnya yang dikategorikan najis adalah laban. Laban itu air susu, ASI. Ma la yukal, ASI atau air susu dari hewan yang tidak dimakan lahmuhu, dagingnya. Illal adami, kecuali manusia. Manusia tidak dimakan dagingnya, tapi susu ASI-nya halal. Tapi ASI atau air susu dari hewan yang tak dimakan dagingnya, maka dihukumi najis. Kuda boleh tak? Kuda boleh dimakan, hanya orang eman potongnya. Kuda itu halal dimakan. Kalau enggak halal tuh. Susu kuda liar tuh. Susu beruang, satu-satunya di Indonesia. Beruang tak boleh dimakan, tapi susunya boleh, hanya di Indonesia. Karena merek ya tuh. Siapa Anda kata beruang tuh ada susu pun siapa nak marah? Itu bisa dibuat teki-teki. Tapi teka-tekinya sama orang Arab. Bahwa Indonesia tahu dia. Tempat kami halal susu beruang, haram pasti kata dia. Enggak halal. Ulama kami sepakat bahwa susu beruang halal. Pasti ngotot dia. Kita tunjukkan mereknya. Labanu ma la yukal. Anda kata air susu babi, anjing, tidak boleh dimakan. Dan itu bukan hanya tak boleh dimakan, tapi dikategorikan najis. Kemudian wa amma maniul haywan ghairil kalbi wal khinzir, adapun mani daripada hewan selain daripada hewan anjing dan babi, wa ma tawallada min ahadihima, dan selain daripada mani daripada hewan yang terlahir dari selain anjing dan babi,
wal alaqah, termasuk halnya alaqah. Alaqah itu darah yang kemarin saya sebut, darah yang yang menggumpal atau yang menempel di dinding rahim. Proses anak itu kan mani, 40-nya alaqah, 40-nya mudghah, baru kemudian 40 berikutnya itu tepatnya 120 baru ditiupkan roh. Nah, itu alaqah walaupun bentuknya darah, tapi dia dikategorikan suci. Walaupun suci ini bukan berarti dimakan, artinya suci dia, bukan najis. Andai kata dipegang tidak buat orang najis. Andai kata ada perempuan keguguran, belum sempat berproses menjadi segumpal daging, baru bentuknya segumpal darah yang disebut dengan alaqah, maka andai kata dia pegang tak najis. Wal alaqah wal mudghah sama, andai kata sudah terproses menjadi mudghah, daging bon, itu sama. Wa rutubatul faraj, dan keputihan. Di situ diterjemahkan apa? Fatahirat, maka semuanya, itu jawabannya. Maka semua tadi dihukumi suci. Semua jenis mani, mani dari seluruh hayawan selain anjing dan babi dan peranaan keduanya, maka suci. Termasuklah alaqah. Karena alaqah itu prosesnya dari mani kan. Mani manusia, kemudian proses 40 hari, kemudian menjadi alaqah. Termasuk mudghah. Nah, kemudian warutubatul faraj, ada di situ. Apa? Sebenarnya kebasahan itu kurang jelas. Kalau hari ini orang nyebutnya keputihan. Keputihan, rutubatul faraj itu adalah keputihan. Itu dikategorikan suci. Tapi di antara ulama memberikan tafsilan. Ini khusus keputihan. Saya kebetulan catat ini terkait dengan perincian hasil dari perincian keputihan yang di situ itu basahan daripada apa tuh? Kemaluan. Terus keputihan ya ini maksud ya. Ini saya sebutkan perinciannya. Hasilu rutubatul faraj, hasil keputihan. Wahya ma'un abyad. Definisi yang tadi itu rutubatul faraj itu apa? Yaitu air abyad yang memiliki unsur warna keputih-putihan. Mutaraddid bainal madhi minal madhi wal araq. Yang apa mutaraddid itu? Yang berada di antara yang terkumpul atau yang terproses tercampur daripada madhi dan arak. Arak itu keringat. Sebenarnya bukan madhi yang dimaksud yang dalam kategori kita itu. Nah. Ya, kalau kita bahasakan secara umum mungkin keringat ya. Mungkin kalau secara bahasa kedokteran bakteri. Ya, bahasa kedokterannya bakteri. Nah. Nih hukumnya. Pertama, tahirun qat'an, suci secara qat'i, mutlak, tidak ada syarat, suci. Kapan? Wahya ma takhruju mimma yajibu ghasluhu, yaitu air atau keputihan yang keluar dari area yang wajib untuk dibasuh. Orang kalau basuh, paham? Kan ada permukaan luar, permukaan dalam. Nah, permukaan kalau di area keluarnya di bibir rahim, maka itu dikatakan qat'an suci. Enggak, Bang? Kalau memang keputihan itu keluarnya dari area depan, atau lebih tepatnya area yang diwajibkan untuk cebok. Paham ya? Itu qat'an. Kemudian yang wahya mana tadi? Yang kedua najisun qat'an. Yang kedua najis secara qat'i. Tadi kan
suci ya. Yang kedua, najis secara qat'i. Apa itu? Wahia ma takharraja min wara'i batinil faraj, yaitu keputihan yang keluar dari pangkal atau dalamnya kemaluan, rahim, pangkal rahim. Kalau memang terbukti bahwa keputihan itu keluarnya dari arah sana, dalam, maka secara mutlak dihukumi najis. Paham ya? Nah, yang ketiga ini, nah, yang ketiga, tahirun alal asah. Yang ketiga ini mengatakan suci menurut pendapat yang sahih. Berarti ada pendapat yang apa namanya, asah ini yang lebih sahih. Ada pendapat yang sahih mengatakan suci, tapi ini yang lebih asah. Ada pendapat yang mengatakan tidak suci alias najis, tapi yang pendapat yang asah yang paling sahih dikatakan suci. Kapan atau apa namanya? Kapan? Wahia ma takharraja ma takhruju mimma la yajibu ghasluhu wa yasilu dzakaral mujami. Kemudian yang dikatakan atau yang berbeda pendapat, namun pendapat yang sahih mengatakan suci. Kapan? Yaitu keputihan yang keluar dari tempat yang tidak wajib untuk dibasuh. Berarti bagian dalam. Bagian dalam tapi tidak pangkal. Kan bagian dalam tuh ada pangkal, ada pertengahan, ada mulut kalau kita buat sekat demikian. Nah, itu yang keluar dari tempat yang tak wajib untuk dibasuh atau dibasuh ketika cebok. Tidak wajib, keluarnya dari arah sana. Maka dan wa yasiluhu dzakarul mujami, dan tempat tersebut adalah tempat yang dijangkau oleh kemaluan laki-laki. Artinya agak arah dalam tapi tidak kepada pangkal rahim. Boleh kita katakan di pertengahan. Kalau keluarnya keputihan tersebut di area pertengahan, bahasa mudahnya, maka menurut pendapat yang sahih suci. Tapi ada di antara pendapat mengatakan tetap najis. Tapi kalau yang pertama secara mutlak najis, suci. Yang kedua secara mutlak najis. Nah, yang ketiga ini pertengahan. Ada yang berpendapat suci, ada yang pendapat najis. Tapi pendapat yang asah, yang paling sahih suci. Itu terkait dengan keputihan tadi. Kalau di sini kan di kitab kita ini secara mutlak saja, tidak ada perincian tentang keputihan ini. Di sini langsung mengategorikan rutubatul farad atau keputihan itu masuk dalam kategori suci saja. Dah jam 9:30 sudah. Kita cukupkan, nanti kita akan lanjutkan. Wa juz'u al-munfasil minal hayy. Ini masih termasuk dalam kategori banyak ini. Separuh, tidak sampai situ. Habis itu baru kemudian kita baru kemudian menjelaskan tentang tata caranya, tata cara daripada membersihkan atau mensucikan daripada najis. Nah, kita cukupkan mungkin sampai di sini. Insyaallah nanti terkait dengan jenis-jenis najis yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Baik, kalau ada pertanyaan silakan nanti dipertanyakan. Namun sebelumnya dari saya kita tutup dulu baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Habib, katanya orang tuh kalau anjing tuh kalau kita pegang bulu pala enggak apa, jangan sampai kena air liur kata dia. Barulah najis kalau kena air liur dia. Jadi kalau dia misalnya suka dekat-dekat kita pegang bulu apa kepala yang kering lah pokok. Kata enggak najis, benar ke Pak Habib? Kalau yang dimaksud yang dikatakan tadi itu memang kalau kering sama kering, tapi bulunya kering, kemudian tangan kita yang megang kering, maka tidak najis.
Tapi kalau bulu dia kering, tangan kita basah, atau sebaliknya, tangan kita kering, bulu dia basah, maka najis. Itu kalau terkait selain dari jilatan atau air liur atau tempat keluar kotorannya. Bulu itu khusus terkait dengan bulu. Betul. Yang penting kering. Dua sisi itu kering. Binatang yang bisa dikonsumsi atau enggak nih, halal haram lah Habib nih. Yang pertama tadi kan kodok itu kan jelas enggak najis, cuman kalau dikonsumsi halal atau haram. Karena ada sekarang nih apa suike itu kan. Yang selanjutnya bekicot Habib. Bekicot itu apa tergolong haram gitu. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keharaman terhadap yang berkaitan dengan makanan atau hewan, kaitan dengan dimakan, itu memang alasan keharaman itu banyak. Ada yang karena bertaring, ada yang karena cakar. Itu diantara sebabnya. Tapi bukan hanya itu saja sebenarnya. Termasuk dari jenis tengkuyung itu diantara syaratnya yang tidak bertutup. Kan biasa tengkuyung itu ada tutupnya. Maka umumnya tengkuyung laut itu, yang sejenis bekicot itu dia ada tutupnya. Maka seperti kan ada tengkuyung laut yang boleh dimakan karena dia ada tutup diantara itu. Nah, sementara kalau kita maksudkan dari bekicot tak ada tutupnya itu. Walaupun sebenarnya kalimat bekicot ini udah banyak. Kalau dari zaman saya mondok dulu sudah ada. Apa bahasa kalau jual di kereta api itu? C2 ke apa itu? 02 kah? 02 bekicot. Tapi tergantung karena tidak semua, ada orang kadang-kadang bahasanya bekicot tapi jenisnya kadang-kadang setiap daerah itu berbeda yang dimaksud bekicot itu. Kalau memang bekicot yang tak ada tutup ada dapat ya, kalau dalam kita umumnya haram bekicot. Kalau memang ada yang berpendapat halal, wallahu alam, mungkin dari segi dari segi jenisnya mungkin lain ya, karena memang untuk yang di sawah itu macam-macam di jenisnya. Ada ya. Kalau yang di sawah itu tuh guyung sawah tuh. Kalau bekicot tuh yang biasa dipisang tuh ya. Iya. Itu beracun bahkan tuh. Saya tahu saya itu haram kalau yang itu. Kalau yang tengkuyung kayak di sawah itu memang ada khilaf karena terkait dengan di antara sebabnya adalah ada tutup, tapi bukan satu-satunya alasan itu. Kemudian yang tadi pertama tadi apa? Kodok. Kalau kodok dah jelas karena kodok itu bagian di antara hewan yang hidup dia bermai, hidup amfibi, hidup dua alam. Pada bahasa kita yang bermai. Itu jelas tuh. Dan lagi pula dia salah satu di antara hewan yang bernapas dengan insang dan kulit dia. Kodok itu. Maka dari segi itu haram, walaupun megangnya tidak masalah, tapi dia haram untuk dikonsumsi, jelas. Makanya tadi perbandingan yang saya ambil itu untuk kepiting itu, karena banyak orang beranggapan disamakan dengan kodok, maka ada berpendapat kepiting itu haram karena dikategorikan hidup dua alam seperti kodok, berarti kan jelas kodok itu haram. Makanya kepiting itu dinisbatkannya ke kodok tadi. Kodok jelas halal. Yang halal itu tupai. Tupai itu halal. Masalah kita tak makan itu halal ya. Tupai adalah. Tak pernah makan kan? Karena dari dulu kita beranggapan tupai itu haram. Karena biasanya konsumsinya orang Chinese kan. Kalau buat halal ya, kelinci, tupai,
terenggiling. Nah. Nah, jadi hewan itu punya alasan apa, keharaman terkait dengan makan tuh banyak. Ada yang kadang-kadang secara nas, ada yang mustakdir. Mustakdir itu menjijikkan. Apa saja jenis yang menjijikkan maka diantaranya diharamkan. Maka seperti halnya Al-Imam Abu Hanifah, kepiting itu haram bagi mereka. Kan, tapi alasan mereka bukan hidup dua alam. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang mustakdir, sesuatu yang menjijikkan, kata mereka. Allah alam. Tapi itu kait dengan kodok, ya hukumnya haram. Apa namanya itu makanan? Suike ya. Adik-adik cekwe itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Habib, dari najis-najis yang diterangkan tadi di atas, kecuali yang diminum, pada waktu kita berwudu, apakah wudu kita itu batal atau najis itu hanya dibersihkan saja Pak Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terkait dengan najis-najis yang disebutkan tadi, ya memang secara dihukumnya najis itu pada anggota yang terkena saja. Namun kalau kita dalam keadaan mandi tidak membatalkan kemandian kita, atau kita dalam keadaan berwudu tidak membatalkan wudu kita. Kalau memang kita dah berwudu karena sebab-sebab yang membatalkan wudu, maka tidak ada di sana menyebutkan hendak menyentuh sesuatu najis, tidak ada. Andai kata kita habis wudu kemudian kaki kita keinjak tai sapi, maka cukup kita basuh kaki kita, tidak perlu ulangi wudunya. Nah, gitu. Bisa paham ya? Jadi tidak mengefek kepada wudu kita. Makasih Pak Habib. Untuk hewan yang dipotong bukan hanya ayam, maka standar pemotongan sehingga daging tersebut dikatakan halal untuk dikonsumsi, ada standar pemotongan. Pertama, yang menjadi syarat keabsahan atau kehalalan daging tersebut, pertama, hendaknya yang dipotong tersebut adalah daerah atau urat yang disebut dengan wajdain, al-mari wal wajdain. Mari itu adalah urat nafas yang berada di belakang halqum. Kalau tidak salah mari itu urat nafas kalau bahasanya. Sehingga untuk memastikan bahwa mari yang disebut mari urat tersebut, untuk memastikan itu putus, hendaknya halqum itu putus karena posisi dia di belakang. Nah, sehingga kalau ada orang motong kemudian halqumnya separuh saja, itu bisa kita pastikan bahwa marinya enggak. Kemudian adapun wajdain ini sebagian ulama mengatakan sunnah saja. Tapi yang diantaranya ada al-halqum wal wajdain. Jadi ada standarnya. Sehingga betul-betul sah. Maka orang disunahkan untuk sekalian melibatkan dua urat yang di kiri dan kanan. Biasanya cara orang memotong agak sedikit melingkar. Walaupun tidak harus melingkar, tapi lebih mengena ke sini. Nah, tapi yang paling terpenting adalah al-halqum wal mari. Halqum dan mari, yaitu urat tempat saluran makan tuh. Wah. Yang di belakang itu nafas. Nah, kemudian teman-teman urat ini. Kalau memang sudah memenuhi standar itu dan itu sudah terpenuhi, maka sah. Bahkan andai kata ulama masih hidup dia Ustaz, lama dia. Walaupun karena biasa ada orang berkata bahwa hidup jangan-jangan belum putus. Ya kalau memang kita sudah pastikan itu putus, maka walau masalah lama hidupnya, mungkin kan ada faktor-faktor lain tidak menghalangi atau tidak menyebabkan hewan tersebut haram untuk dikonsumsi kalau memang terbukti. Nah, tapi kalau kemudian ada hewan masih hidup kayaknya, tapi coba diperiksa pastikan, karena dikhawatirkan bisa jadi lamanya dia hidup ternyata belum sempurna pemotongan. Nah itu diantaranya. Kalau memang dah terbukti memang dah ini sah.
Anda bagaimana kalau seandainya sampai putus? Lebih bagus lagi sebenarnya. Iya, karena udah jelas-jelas pasti terbukti bahwa syarat-syarat tadi terpenuhi. Hanya kan jelek rasanya. Nah, ada orang memang pesonya tajam, kalau ditarik kemudian putus. Lebih. Nah, artinya untuk keabsahan sudah bisa dipastikan bahwa itu jelas-jelas sah. Pisaunya tajam. Nah, yang dikhawatirkan itu yang ketika kita tidak bisa memastikan bahwa udah putus belum urat mari atau halkumnya. Memang sih, maka sekarang ini perlu berhati-hati kadang-kadang. Bukan berarti orang kita ini tidak pandai motong. Sebenarnya mereka pun tahu yang harus dipotong. Kadang-kadang tuntutan pesanan ini kadang-kadang membuat dia kerjanya cepat. Orang kalau udah kerja cepat, biasanya ada yang kena, ada yang tak kena, kan begitu biasanya. Sifatnya apa saja. Nah, kalau udah cepat-cepat itu biasanya ada yang terlangkau. Nah, yang kalau saya lihat biasanya kalau depan pelamboyan tuh, asal sekali tangkap saja, seret, lempar kanjang. Ya. Nah, itu di anda. Iya, itu udah jelas tuh. Itu ngadap kiblat, tak usah diharapkan lah. Wah, itu tak kemana-mana dia, Pak. Emang sih sebenarnya lebih aman. Tapi kalau kita tetap mengkonsumsi yang datangnya dari sana, ya selama kita kemudian yakin, karena kita tidak dituntut untuk mengawasi mereka atau bertanya, Pak, mohon maaf Pak, ini betul lah? Enggak. Nah, secara zahirnya, biasanya orang mimba bilwara untuk lebih menjaga biasanya, dia bukan hanya melihat kepada ini saja, tapi betul-betul melihat siapa yang motong. Alhamdulillah kalau di tempat saya sih saya tidak perlu ke pelamboyan, karena memang ada orang memang kita kenal sendiri dia, bahkan status dia pun ustadz. Kalau sisa dia habis itu tanggung jawab dia lah. Yang penting ikhtiar kita udah maksimal, mencari tempat pemotongan yang muslim, yang bagus. Masalah dari itu ada dia aja atau apa itu di luar ikhtiar kita. Saya kira demikian.